sekali. Jadi, bagaimana cara mengenalkan bangun ruang pada usia sekolah dasar? Pertama, gara-gara kita harus mengingat-ingat Hill yang waktu itu ya di KB 1 anak-anak itu awalnya hanya bisa memvisualisasi. Berarti kita beri dulu nih model-model bangun, benda-benda konkret, ini bentuknya apa ya, ini bentuknya apa ya, yang ini bisa dilihat dari mana aja gitu. Terus analisis. Kalau yang level 0 ini bisa kita cari, kita pakai yang seperti ini. Kita sajikan gambar-gambar atau kita bawakan gambar-gambar. Yang mana nih yang bentuknya melengkung, yang mana yang bentuknya lurus-lurus aja. Nanti mereka lihatlah, oh sebelah kiri ini bangun ruangnya sisinya datar, yang sebelah sini bangun ruangnya sisinya lengkung-lengkung semua, kerucut ada yang melengkung, bola melengkung, seperti itu. Sebelum mengenalkan bangun ruang, tadi ada diperkenalkan namanya titik, garis, bangun datar, nah gitu ya. Jadi urutannya kayak tadi, titik dulu kita kenalkan titik-titik dan minta mereka memberikan nama titik tersebut. Titik A, titik B, titik C, titik, terserah mereka memberi nama apa. Kemudian dari dua titik tersebut ternyata bisa terbentuk sebuah garis. Bisa medianya papan tulis, silahkan. Terus ambil tali panjang biar terlihat garisnya. Sisakan itu ujung-ujung tali, perkenalkan bahwa garis itu nggak ada batasnya. Kemudian setelah itu coba dari tali tersebut teman-teman tuliskan dengan spidol, pakai penggaris ya biar lurus. Kemudian hapus kanan dan kiri sampai batas titik A dan titik B. Nah itu namanya ruas garis. Misal tuh titik, ini titik kan Bapak Ibu, nggak usah lah. Nah ini garis, garisnya aslinya tidak terbatas. Oh saya, ya, sebentar. Saya punya gambar. Laptop saya nggak versi. Bentar, jadi kalau bangun ruang geometri, anak-anak benar-benar harus dikasih lihat bentuknya langsung, Bu. Jadi kalau misalnya nanti kubus, bawakan kotak jam atau kotak kardus-kardus yang bentuknya kubus. Nggak ada juga.
Nah, ini sudah ada garisnya. Pakai laptop. Titiknya ketinggalan. Oke, pas. Jadi ini tadi contohnya ini sebuah garis. Garisnya juga dibiasakan diberi nama. Garis ini namanya garis G. Ada 2 titik di dalamnya, terbentuk satu garis. Kemudian teman-teman hapus nih kanan kirinya, sehingga dia hanya terbentuk seperti ini. Hilangkan panah-panahnya. Lupa saya. Ini bukan dokumen. Nah, jadi ada garis. Kalau dibatas-batasin, ini namanya ruas garis. Ada yang ikut. Oke, nah ini namanya ruas garis. Ruas garis. Saya mau menunjukkan ada satu bidang lagi. Kita bikin satu titik baru lagi. Oke. Kita kasih titik baru lagi di mana saja. Di sini mungkin ya. Ini hapus aja, yang ini dihapus. Ini tadi punyanya sana. Nah, ada sebuah ruas garis ini sudah namanya, karena sudah terbatasi oleh 2 titik. Ada lagi 1 titik di bawahnya. Nah, kita bisa bilang kalau ini dihubungkan lagi, iya membantu. Nah, kalau kita menghubungkan titik tersebut terhadap garis yang sudah ada, terhadap titik yang sudah ada, maka minimal dia akan membentuk sebuah segitiga. Ini adalah bangun datar yang paling sederhana, karena hanya terdiri dari 3 titik. Sedangkan teman-temannya ada segitiga, segi 4, segi 5, poligon namanya. Jadi poligon, segi 5, segi 6, seterusnya sampai dia terbentuk lingkaran. Paling terakhir itu adalah lingkaran, karena terdiri dari tak terhingga titik. Kemudian kalau poligon ini saling bertemu sisi-sisinya, biasanya ya segitiga dengan segitiga bertemu, maka akan berbentuk bidang 4. Ada tadi sudah dijelaskan sama kelompok 2. Bidang 4 adalah polihedron yang paling sederhana, karena hanya terbentuk dari 3, 4
segitiga itu. 1, 2, 3 dan alasnya segitiga. Polihedron paling sederhana bidang 4, poligon yang berwarna segitiga dan segitiga terbentuk dari 3 garis, satu ruas garis terbentuk dari 2 titik. Istilah yang paling sederhana lagi adalah titik. Itu di geometri. Itu polihedron ya tadi Bu Nuraina. Jadi polihedron itu poligon yang saling bertemu sisi-sisinya. Kurva tertutup dari poligon adalah polihedron. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Aman? Oke, ini lewat. Tadi konsep garis sudah ya. Nah, bisa juga teman-teman di sini menjelaskan bahwa dua bidang itu bisa berpotongan loh. Nyontohinnya bagaimana? Ambil saja 2 kertas, potongan kertas. Ukurannya sama ya, ataupun berbeda juga nggak apa-apa. Yang satu ditekuk begini, yang satu harusnya yang karton ya, jadi dia tegap. Ini kertas yang 2. Oh, dia terpotongnya di sini. Atau bisa nih ditembuskan. Kayak main apa? Ada mainan yang ditaruh selip-selipkan di ujungnya ya. Bapak Ibu biasa bongkar mainan yang harus bisa berdiri gini. Nah, itu berpotongan. Nah, kenalkan saja seperti itu nggak apa-apa. Itu untuk mengenalkan bahwa perpotongan dua poligon itu adalah sebuah sisi di bangun ruang. Perpotongannya. Ini perpotongannya. Kemudian unsur-unsur bangun ruang yang perlu diketahui oleh anak-anak. Pertama, maaf salah. Perpotongan 2 poligon adalah rusuk di bangun ruang. Pertemuan 2 sisi poligon di bangun ruang namanya rusuk. Kalau poligonnya adalah sisinya. Ya. Kalau diagonal ruang, sudah tahu lah teman-teman di sini ya. Sebuah ruas garis yang menghubungkan ujung titik di atas ditutupnya poligon dan ujung lawannya lagi di alasnya polihedron. Gitu. Ini diagonal ruang. Kalau diagonal sisi yang ada pada sisi-sisinya. Kalau di prisma kemudian ada prisma di sini. Ini ya. Ini saya bawa. Saya pindahin dulu. Prisma. Oke. Kalau prisma adalah bangun ruang yang alas sama tutupnya sama, itu namanya prisma. Tadi sudah dijelaskan juga penamaannya itu sesuai dengan alas atau tutupnya. Prisma perkenalkan ke anak-anak jangan hanya bentuknya berdiri, tapi juga tidur seperti ini. Jadi mereka bisa menentukan yang mana alas, yang mana tutupnya. Kalau bentuknya tidur seperti ini, pilih saja alasnya yang di sebelah kiri atau alasnya yang di sebelah kanan. Lawannya berarti tutupnya. Nah, kubus, balok, prisma ini namanya, kubus dan balok namanya juga prisma. Karena alas dan tutupnya sama ya, yaitu berbentuk segi 4. Bedanya kalau kubus semua sisinya berbentuk persegi, sedangkan balok itu persegi panjang. Kayak itu selanjutnya
Selanjutnya, bagaimana sih cara mengenalkan luas bangun ruang ke siswa SD? Tadi kalau dipaparkan sama teman-teman kelompok 2, banyak banget ya Bapak Ibu rumusnya. Padahal rumus luas bangun ruang itu adalah jumlahan luas dari sisi-sisinya. Perkenalkan itu saja Bapak Ibu. Ibaratnya kalau kita membungkus kado, kita harus membungkus semua permukaan itu kan. Berarti kita harus tahu luasan sisi kadonya yang sebelah kanan, sebelah kiri, bagian depan, bagian belakang, atas, dan bawah. Seperti itu. Jadi konsep utamanya adalah luas bangun ruang itu adalah jumlahan luas sisi-sisinya. Nah, sebelum ke situ kita ajarkan mereka, kita tampilkan bentuk dulu. Kalau kubus persegi gampang, ada kardus. Ya, Bapak Ibu. Tinggal digunting-gunting saja, dibuka kubusnya, dibuka baloknya, nanti terbentuk jaring-jaring. Jadi mereka harus mengetahui jaring-jaringnya dulu. Oh, kubus ini terbentuk dari berapa persegi ya? Ternyata dari 6. Sedangkan luas persegi itu adalah sisi kali sisi. Jadi luasnya balok ya ada 6 persegi, berarti 6 dikali sisi dikali sisi. Kalau balok bagaimana? Balok kan persegi panjangnya beda-beda ya. Dikasih tanda, teman-teman. Biasanya kalau balok itu biasanya ada bentuknya persegi. Oh, ada di sini. Balok. Kalau balok, saya ambil salah satu aja. Ini bentuknya jaring-jaring balok. Itu semua bergantung pada bagaimana cara membuka balok tersebut. Nah, biasanya, misal ini alasnya kardus ya, yang warna biru. Biasa kan ada sisi kecil di kanan kirinya. Nah, sisi yang kanan kiri ini ukurannya sama. Beri dia luas persegi panjang 1. Kemudian ada 2 nih luas persegi panjang. Ada 2 persegi panjang satunya. Kemudian yang ini, yang alasnya berarti kan sama dengan atasnya. Oh, berarti ada 2 nih luas persegi panjang kedua. Kemudian lagi yang depan sama belakangnya itu kita beri nama persegi panjang yang ketiga. Kemudian berarti luas dari balok itu adalah jumlahan luas-luas sisi-sisinya kan. Berarti 2 kali luas persegi panjang yang pertama, 2 kali luas persegi panjang yang kedua, 2 kali luas persegi panjang yang ketiga. Bisa seperti itu. Hingga nanti akhirnya anak-anak mendapatkan bahwa kemudian bahwa luasnya balok itu persegi panjang yang pertama kan ukurannya panjang kali lebar. Persegi panjang yang kedua panjang dikali tinggi. Depan belakang kan panjang dikalikan tinggi. Kalau yang samping kanan kiri ini kan lebar dikalikan tinggi. Semuanya dikalikan 2.
Nanti akhirnya mereka akan menemukan seperti ini. Bisa dibikin LKPD-nya. Sehingga anak-anak menemukan itu. Jadi anak-anak diberi kardus nih, disuruh bawa kardus, nggak usah yang besar-besar. Bawa kardus, disuruh gunting, kemudian diberi LKPD. Yang ukuran panjang yang mana nih, tandai. Ukuran lebar yang mana, tandai. Jadi mereka bisa mengetahui luasnya adalah seperti ini. Kalau bola bagaimana? Kalau bola caranya ada di halaman tadi yang sudah ditunjukkan sama teman-teman. Caranya ada dua. Pertama, bisa dengan membawa sebuah jeruk. Membawa jeruk, mungkin teman-teman di sini pernah disuruh praktek sama gurunya dulu waktu SMP. Jeruk dibelah dua dulu. Bapak Ibu ya yang belahkan, soalnya pakai benda tajam. Dibelah dua, kemudian dicapkan di LKPD-nya mereka. Dicap, disuruh tebalkan lingkarannya. Dicap sebanyak 4 kali. 1, 2, 3, 4. Kalau perlu dicap sebanyak 5 kali. Atau 6 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Setelah dicapkan, ditebalkan lingkarannya. Disuruh hitung diameternya berapa. Jari-jari diameternya berapa. Setelah itu, bisa pakai, ini cara yang pertama ya. Jadi setelah itu kulit jeruknya dikupas-kupas sekecil mungkin. Suruh mereka melemkan kulit jeruk tersebut ke lingkaran yang sudah dicapnya. Seharusnya seluruh kulit jeruk tersebut memenuhi 4 lingkaran. Seharusnya 4 lingkaran. Kemudian kita bisa tahu, oh ternyata kulit jeruk ini, luasan jeruk ini, permukaan jeruk ini adalah 4 kali luas lingkaran. Yang jari-jarinya adalah jari-jari jeruk tersebut, jari-jari lingkaran tersebut. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua, sebelum jeruknya dibelah, anak-anak disuruh melemkan tali dulu di seluruh permukaan jeruk. Tali dilingkarkan, lingkarkan sampai tertutup penuh. Setelah itu, jeruknya dibelah, dicap lagi tadi menjadi 6 atau 5. Lalu tali yang sudah berhasil melingkarkan seluruh permukaan jeruk, dilingkarkan kembali di lingkaran-lingkaran yang sudah dibuat anak-anak. Harusnya seluruh tali tersebut memenuhi 4 lingkaran. Yang menunjukkan bahwa permukaan bola, permukaan jeruk yang bentuknya bola adalah 4 kali luas lingkaran. Itu untuk jeruk. Kalau kerucut bagaimana? Pakai kon es krim. Jangan konnya ya, remuk nanti. Bisa juga pakai kon es krim. Bisa juga pakai lapisan es krim yang itu yang bentuknya kon. Jadi dicetak nanti kan bentuknya seperti ini. Dilihat, oh ini adalah lingkaran, juringnya lingkaran. Makanya tadi teman Bu Putri nyebut luas juring lingkaran. Nah, tentunya ternyata kaitannya dengan bangun datar ya, teman-teman. Jadi memang urutannya mengetahui bangun ruang itu sebelumnya adalah mengetahui luas bangun datar. Jangan sampai, jadi sebelum masuk ke bangun ruang, ingatkan dulu bangun datarnya. Seperti apa. Sampai sini mau ditanyakan? Kalau di kerucut ada garis pelukis. Garis pelukis itu didapat dari Pitagoras. Tadi sudah disebutkan teman-teman. Untuk limas juga menggunakan garis pelukis. Karena tadi ada apotema ya. Apotema adalah tinggi dari sisi tegak. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Untuk menanamkan konsepnya seperti tadi. Luas permukaan adalah
jumlahan luas sisi-sisinya. Minta mereka bawa bendanya, kita sama-sama menggunting. Tugasnya teman-teman adalah membuat LKPD-nya, sehingga mereka menemukan rumus luasannya seperti itu. Ada berapa banyak persegi dalam kubus, ada berapa banyak segitiga yang menjadi sisi tegak pada limas, terus alasnya juga. Kemudian tabung. Tabung itu ternyata terdiri dari persegi panjang dan 2 lingkaran. Berarti kan panjang kali lebar aja ya untuk selimutnya. Tapi karena panjangnya persegi panjang di tabung ini merupakan keliling dari lingkaran, berarti panjangnya adalah keliling lingkaran, yaitu 2 kali Pi kali D atau Pi dikalikan D. Oke, kita coba latihan soal kalau tidak ada yang bertanya. Soal yang pertama. Benda yang dapat dijadikan contoh bangun ruang tabung. Pipa, Bu. Pipa, benar. Siapa ini? Debbie. Debbie. Benar ya, pipa ya. Kalau atap rumah cocoknya pakai apa? Maksudnya contoh bangun ruang apa? Atap rumah. Ada yang tahu? Kalau atap rumah? Limas sepertinya, Bu. Limas. Oh, bergantung ya atap rumah yang seperti apa ya, benar. Belum ada. Kalau Segitiga Prisma, ada, Bu. ini siapa, Bu? Yang menjawab. Putri, Bu. Putri. Oke, jadi benar kan ada ya rumah yang bentuknya runcing di atas. Jadinya 5, 1, 2, 3, 4. Ada juga yang kalau yang rumah pada umumnya adalah prisma. Prisma segitiga. Kalau rumahnya unik, dia bisa berbentuk limas. Kalau atap rumahnya kastel, istana, itu bisa jadi kerucut. Ya kan, biasa kan menara-menaranya Rapunzel itu kan kerucut, tabung dan kerucut kan. Atasnya kerucut. Jadi bergantung gambar rumah yang teman-teman berikan. Terus corong minyak. Corong minyak kira-kira pakai contoh bangun ruang apa? Kerucut, benar. Siapa ini? Masih Bu Putri kan? Rina. Kerucut ya. Piring. Adakah piring? Benar. Siapa ini? Rima juga. Ya benar ya, piring itu bangun datar. Walaupun agak tebal sedikit. Selanjutnya, contoh miskonsepsi pada unsur bangun ruang. Kecuali. Sugar glider. Yang mana jawabannya? Yang miskonsepsi pada unsur bangun ruang kecuali Kecuali yang D. Bu, D, Bu. yang D siapa ini? Debbie, Bu. D, Bu. Dewi Kumala, Bu. Debbie, Dewi, yang B. D, Bu, domba. Oh, domba. Bu Dewi juga Iya. domba. Ada lagi? Oke, kita lihat jawabannya ya. Yang C. Kecuali kan? Jadi yang benar itu Kecuali betul, Bu.
Menjelaskan sisi suatu bangun ruang dengan istilah rusuk. rusuk. Loh ini benar ya? Mari kita bahas satu-satu. Adanya istilah yang sama tetapi pengertian berbeda pada bangun datar dan bangun ruang. Contohnya adalah sisi. Ini juga miskonsepsi benar. Kadang kita, seperti saya tadi nyebut sisi itu rusuk. Nah, jadi kalau sisinya bangun ruang itu adalah bangun datarnya. Sedangkan ujung-ujung yang berbentuknya ruas garis itu namanya rusuk. Tapi kalau dibangun datar, yang bentuknya ruas garis itu adalah sisinya, yang ininya. Bangun datar kan ini buku ya. Ini adalah sisi-sisinya. Sedangkan di bangun ruang, sisi itu adalah persegi panjang ini. Kemudian pengertian sisi, nah ini tadi A sama B berkaitan, benar-benar miskonsepsi. Selanjutnya, menjelaskan kerucut mempunyai dua luas permukaan. Oh benar yang D, jawabannya Bu Debi dan Dewi. Yang D itu benar, bahwa kerucut itu permukaannya cuma ada dua, yaitu alas dan selimutnya. Kalau yang C itu juga miskonsepsi ya, sisi suatu dengan rusuk. Oke. Soal selanjutnya, kalau dibuka ini sudah dipotong, kira-kira bentuknya seperti apa ya? A, B, C, atau D? Dibukanya seperti itu. Kira-kira jawabannya? Yang D siapa ini? 5. Bebek ya? Oh domba. Siapa lagi yang domba? Musda, Bu. Bu. Musda, siapa lagi? Dewi. Dewi, Bu. D, Bu. Jadi yang jawab D, D, 5, Bu, Musda, D. Dewi. Dewi, Bu. D. Dewi. Ya, Resi, Bu. D. Oh, Desi juga D. Resi, Bu. Marlina Resi. juga D, Bu. Marlina D. Ada lagi yang jawab D? Mbak Rima, Mbak Musda, Mbak Dewi, Desi, dan Marlina ya, yang domba ya. Rezi, Bu. Bukan Desi. Siapa? Rezi, Bu. Bukan Desi. Oh, Rezi, maaf. Rezi. Rezi? Saya baru baca namanya. Oke, kita lihat jawabannya. Belum ada jawabannya. Jawabannya tersembunyi di bawah. Ya, benar yang D. Jadi terlihat ya, ini terangkat. Yang tersisa di sini cuma sisi ininya terbuka. Oke, benar. Ini adalah kemampuan visualisasi ruangnya. Selanjutnya, wah, ini kita bahas aja. Jika prisma berbentuk balok, rusuknya panjangnya 152. Ini maksudnya balok yang sini tambah sini, semua jumlahan rusuk-rusuknya 152. Sedangkan perbandingan panjang rusuk-rusuknya 12:4:3. Luasnya berapa? Ini adalah contoh soal HOTS untuk anak-anak. Untuk anak-anak ya. Ini jawabannya. Jadi pertama kita ke sini dulu. Kita mengetahui bahwa kan panjangnya ada 4 ya. 1, 2, 3, 4. Kemudian lebarnya juga ada 4. Kanan, kiri yang bawah, kanan, kiri yang atas. Ada 4. Tingginya juga ada 4. Kanan, kiri yang depan, kanan, kiri yang belakang. Perbandingan panjang rusuknya 12:4:3. Nah, bisa dimasukkan ke sini. 12 ini di panjang, 4 ini di lebar, 3 ini di tinggi.
Dikalikan, oh ternyata kalau dijumlahkan hasilnya 76. Kita kalikan 2. 12-nya dikalikan 2 jadi 24. 4-nya dikalikan 2 jadi 8. 3 dikalikan 2 jadi 6. Kenapa sih harus dikalikan? Karena dia bentuknya perbandingan. Jadi kalau yang satu dikalikan 2, ya semuanya harus dikalikan 2. Ternyata dengan ukuran panjang 24, lebar 8, dan tinggi 6, benar bahwa jumlah semuanya adalah 152. Berarti kita dapat nih panjangnya 24, lebarnya 8, tingginya 6. Kemudian baru kita bisa hitung luasannya, yaitu 2 kali panjang kali lebar, 2 kali panjang kali tinggi, 2 dikali lebar kali tinggi. Nah, saya kalau mengajarkan luas seperti ini ke anak-anak, selalu bergerak seperti itu, Bapak Ibu. Oke, panjangnya ada berapa? 1, 2, 3, 4 gitu. Kalau mereka sudah sesi selanjutnya ya, mereka tidak bawa bendanya. Jadi ya kita gunakan gerakan tangan. Tapi bagusnya lagi, Bapak Ibu punya modelnya memang sudah di kelas masing-masing. Kalau tidak ada, baru pakai gerakan seperti tadi. Di situ dapatlah jawabannya yang A. Ada yang mau ditanyakan? Kenapa dari sini jadi seperti ini? Boleh loh ditanyakan. Kalau tidak ada, kita lanjut. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, lanjut. Di soal nomor selanjutnya. Luas limas. Ini sudah dijelaskan sama teman tadi. Caranya seperti apa berarti ya Bapak Ibu? Langkah-langkahnya. Ada yang mau menjawab? Langkahnya saja yang mau saya tanyakan. Siapa ini? Mbak Devi mau menjawab? Itu sama kayak yang di modul ya, Bu ya? Iya, saya mau tanya langkahnya aja, bukan hitungannya. Langkahnya aja. Sama ini kayak di modul. Benar. Kalau menjelaskan ke anak-anak kira-kira seperti apa gitu. Saya mau menjawab. Kalau tidak ada. Coba saya lihat tanda-tanda keresek-keresek kalau tidak ada. Pak Yuk Sandi baru datang ya. Baru masuk. Berarti hadir semua hari ini ya, sudah 27 orang sama saya. Nah, jadi langkah-langkahnya itu, saya kan tanya langkah-langkahnya. Pertama, dilihat dulu, bisa nggak kita cari luas alasnya? Bisa. Kenapa? Karena ini alasnya berubah persegi. Tahu dari mana sih ini alasnya berbentuknya persegi? Dari simbol ini loh Bapak Ibu. Ada Z gini. Simbol gini yang menandakan bahwa itu adalah sisinya panjangnya sama. Rusuknya sama di sini. Rusuk alasnya sama. Berarti dia persegi. Bisa dicari luas alasnya, yaitu 10 dikalikan 10. Sekarang luas sisi-sisi tegaknya bisa nggak dicari? Oh bisa. Kenapa? Karena sudah ada nih panjang ET. Panjang sudah ada tinggi dari sisi tegaknya. Berarti kita bisa tahu bahwa luas sisi tegaknya sama semua kan? Karena bentuknya persegi bawahnya. Yaitu setengah dikali alas kalikan tinggi. Makanya langsung bisa dicari luasnya adalah 10 dikali 10 ditambah 4 kali, karena ada 4 sisi tegaknya, setengah kali alas kali tinggi. Alasnya 10, tingginya 12.
Dihitung jadilah 340. Prisma segi 5 mempunyai siapa yang mau jawab? Siapa yang mau jawab? Dea yang C, Bu. Dia yang C. Ada lagi? C sih, Bu. Kalau saya juga. Rezi C. Rima C. Ada lagi? Dewi C, Bu. Dewi C. Novita C, Bu. Novita C. Oke. Udah ya, kita lihat jawabannya. Nggak kelihatan. Jawabannya C benar. Jadi ada 10 titik sudut dapat dari mana ya? Segi 5 itu di atas kan segi 5 kan titiknya ada 5. Yang di bawah ada 5, berarti 10. Sisinya karena ada segi 5, berarti yang tegak ada 1, 2, 3, 4, 5. 5 ditambah 2 atas dan bawah. Rusuk dari segi 5-nya ada 5, yang atas, yang bawah juga ada 5, yang tegak juga ada 5. Berarti 15. Benar. Bentar. Latihan. Pernyataan yang benar adalah yang mana? Debbie, Bu. Yang A ya, Bu. Debbie A. Debbie Dia A. Siapa A, Bu. lagi? Dia A. Karena tabung Debbie A. Dia A. Siapa lagi itu? A, Bu. 1 Siapa? dan 2. Ibu. Rezi. Marlina A, Bu. Rezi A. Marlina A. Yoksan juga abu. Yoksan A. Ririn A, Bu. Oke. Ririn A. Dewi A, Bu. 1 dan 2. Ririn A. Dewi A. Kita lihat jawabannya ya. Mana jawabannya? C, Bu. Siapa yang jawab C? Siapa C, jawab Bu. C? Ainun, Bu. Ainun C. Siapa lagi? Tadi C, Bu. itu aja yang C. C, Bu. Siapa itu? Siapa itu Bu yang C? Saya, Bu. Siapa Bu? Saya tidak bisa lihat satu-satu. Siapa Bu yang berbicara? Halo? Wiwi Sundari, Bu. Oh, Wiwi. Bu Wiwi yang C. Oke, kita lihat ya.
Jawabannya adalah yang A, 1 dan 2. Segitiga yang punya 3 sisi, kerucut punya 2 sisi. Sedangkan tabung punya 3 Satu sisi. sisi. Tabung Iya, punya 3 sisi. Alas, bawah, selimut. Oke. Ini 1 menit aja. Jaring-jaring 5 segitiga yang mana? Yang mana? Jaring. Ini pilihan jawabannya agak menipu sedikit ya. Tapi terlihat jelas. Yang Siapa itu yang abu. A? Yang A. Rima, Yang Dea, abu. Debi. Abu. Rima, Dea, Debi. Abu. Alisa abu. Rima, Dea, Debi, Alisa. Abu. Leida abu. Marlina abu. Marlina, Dewi abu. Marlina, Maida Dewi, abu. Vita bu. Aida, Abu. Musda bu abu. Musda. Coba saya Yoksan juga abu. Asniar abu. Asniar. Tadi yang jawab A, Rima, Dea, Debi, Alisa, Asniar, Marlina, Ya, Bu. Dewi, Meida, Yoksan juga, Musda, Bu. Yoksan. Itu aja Novita, yang jawab A. Novita. Saya A juga bu. Siapa Bu saya? Wiwi. Eka Yuliani bu. Oh, Eka. Oke, saya tutup. Jawabannya iya, benar yang A. Oke, ini soal yang terakhir. Masya Allah ya, saya kasih tahu caranya aja. Luas permukaan bangun di samping. Ini adalah tabung, atasnya kerucut. Kayak istana, ya, menaranya istana. Jadi, luas permukaannya adalah, pertama, cari luas alas tabung. Kedua, cari selimut tabung. Ketiga, cari selimut kerucut. Kenapa tutup tabung dan alasnya kerucut nggak dihitung? Ada yang mau jawab? Oke, waktunya habis. Karena itu tertutup ya. Karena luas permukaan berarti yang ada di luar aja. Yaitu alasnya tabung, selimutnya kerucut. Silahkan dicari. Iya. Saya tutup slide saya. Sekarang saya minta tolong nyalakan kameranya. Buat sesi yang buat detik terakhir. Sudah lewat sih sebenarnya. Minta tolong nyalakan kameranya. Oh, sudah ada yang keluar beberapa ya. Jaringan ya. Oke, absennya soalnya baru bener ini absen saya. Absennya tutor baru benar. Kemarin-kemarin pakai dokumentasi yang ada. Oke, 1, 2, 3. Oke, terima kasih teman-teman atas partisipasinya. Minggu depan lagi ya. Tugas sesinya ditunggu muncul, ditunggu ada soalnya, silakan diupload. Seperti kesepakatan kita di awal, selesai mengumpulnya hari Kamis. Insya Allah di sini langsung saya akhirkan. Sukses buat kita semua, semoga lancar. Selanjutnya sampai sore, saya tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih bu. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Saya izin live ya.